Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Sekali lagi kami bisa kembali hadir dalam acara talk show Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat tentunya bersama saya, Argi Firgiati. Tema Dialog episode kali ini ialah update situasi jamaah haji Kabupaten Tabalong. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang narasumber kita, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Haji Sahidul Bahri? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama. berhadir di Dialog. Sama-sama. Ini di tengah kesibukannya ya Pak ya. Ini luar biasa sibuk sekali. Alhamdulillah. Baik Bapak, per tanggal 24 Juni ini nih Pak, seperti yang infonya yang kami ketahui bahwa jemaah haji pada tahun ini katanya jumlahnya ini terbanyak atau banyak ya Pak ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu ya Pak ya. Benar-benar. Ada berapa banyak jemaah haji yang berangkat Pak pada tahun ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami diundang oleh TV Tabalong terkait dengan update jamaah haji Kabupaten Tabalong. Jadi alhamdulillah Mbak ya, untuk Tabalong tahun ini dalam perjalanan haji ini yang paling banyak jamaahnya. Jadi kalau perjalanan kita dari tahun ke tahun perhajian ini tahun 2024 ini yang paling puncak. Kami kira terus akan seperti itu, sekitar 645 jamaah haji kita. Jadi alhamdulillah ini bisa berangkat semuanya, dan alhamdulillah ini semalam kita dengar update dari informasi dari kawan-kawan semuanya pada sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibagi berapa kloter nih Pak untuk jamaah haji yang sekitar 645 ini Pak? Ada berapa kloter nih Pak? Ini kita bagi ada 4. Jadi pembagian kloter itu Mbak memang itu ada dari Seskohat langsung dari kawan-kawan kita dari PPIH Banjarmasin. Kebetulan kan karena kita cukup banyak sehingga kita diminta untuk pembagian set ini kan 2 kloter utuh. Jadi kloter 9 itu kan utuh 325 set jamaahnya. Kemudian kloter yang 18 kita juga 325. Nah sisanya ada yang dimasukkan di kloter 17, 18, bahkan ada yang masuk di kloter 19. Jadi hampir ada 4 kloter masuk dalam pemberangkatan jamaah haji kita. Untuk kloter pertama ini keberangkatannya pada tanggal berapa nih Pak? Kloter pertama yang kita berangkatkan semalam kan tanggal 23 Mei ya. 23 Mei itu kloter 09. Kalau secara nasional kan berangkat jemaah haji itu kan pada tanggal 11 Mei. Untuk secara nasional kloter 1. Kebetulan kita untuk Kalsel ini kan kloter 1 itu kan dari Kabupaten Banjar, kemudian terus Banjarmasin, kemudian kloter 3-nya atau kawan-kawan kita dari Kalteng. Kebetulan kita untuk Tabalong kita masuk di kloter 09. Kita diberangkatkan semalam tanggal 23 Mei 2024. 23 Mei. Berarti ini sudah ada kepulangan ya Pak ya untuk kloter pertama ya Pak? Iya benar. Baru semalam hari Ahad sudah kepulangan jamaah haji kloter 01 Kabupaten Banjar. Alhamdulillah hari Senin, hari Ahad itu sudah mendarat di Samsudin Nur. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini nih Pak, per tanggal 24 Juni hari ini, bagaimana nih Pak update dari jamaah haji Kabupaten Tabalong sedang melakukan ibadah apa nih Pak pada per hari ini? Jadi jamaah haji Mbak untuk kloter 09 ini kan dan kloter yang lainnya itu kan kebetulan kita semuanya adalah gelombang kedua. Jadi gelombang kedua itu mereka masuk ke kota Mekah dulu, baru nanti ke kota Madinah. Ini kan karena prosesi hajinya sudah selesai, kawan-kawan kita ini ada yang kloter 09 ini Mbak, ya mereka ini insya Allah besok Rabu, besok selesai ya Rabu, waktu Arab Saudi mereka sudah didorong ke Madinah. Jadi dalam beberapa hari terakhir setelah mereka melaksanakan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, ya Mina, mereka sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Gitu. Ada mereka-mereka yang umrah sunat, ada yang mereka melaksanakan ziarah-ziarah, bahkan ada mereka-mereka yang belum melaksanakan pembayaran dam. Bayaran dam ya Mbak ya, dam itu kan haji tamato. Ya, haji tamato itu mereka melaksanakan umrah dulu baru berhaji, maka secara hukum fikih mereka ini wajib membayar dam. Nah, mereka yang belum bayar dam, khususnya misalnya kloter 19, ini kan datang ke Makkah ini Mbak, mereka mepet waktunya dengan Ar-Musna. Nggak mungkin mereka bayar dam di sebelum Ar-Musna. Otomatis kan mereka selesai Ar-Musna baru mereka melaksanakan pembayaran dam. Baik, dari sekian banyak jamaah yang sudah terdaftar Bapak, adakah jamaah yang batal berangkat dan apa alasan dari pembatalan yang tersebut ya Pak?
Ya kalau jamaah kita Tabalong ini nggak ada Mbak. Tidak ada pembatalan? Nggak ada. Masya Allah. Jadi kita berarti 645 semuanya bisa berangkat semua. Bahkan Mbak kalau apa yang dilaporkan oleh Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin Pak Muhammad Tamrin bahwa set pesawat atau set duduk yang diberikan kepada Embarkasi Banjarmasin itu kan 325. Itu full semua. Nah, biasanya kan Mbak, biasanya pemberangkatan kan 325, ada yang sakit. Ada yang sakit 2 orang, mereka nggak bisa berangkat. Ditutupi lagi yang lainnya masuk. Tapi ini kan semuanya mereka ada yang sakit ditutupi, sakit ditutupi. Tapi kalau untuk Tabalong semuanya bisa berangkat 645 dan alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan di sana semuanya. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Ini kalau misalkan kita melihat update dari berita ya Pak ya, ini banyak sekali jamaahnya tuh lebih muda-muda nih Pak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu nih Pak. Nah, rata-rata berapa Pak usia jamaah haji dari Tabalong sendiri yang berangkat, dan mungkin diinfokan juga kepada pemirsa usia termuda dan usia tertuanya nih. Ini bahkan usia yang termuda ini Pak, ada kami lihat di data Seskohat itu, ada yang termuda itu 18 tahun Mbak. 18 tahun nama Brian Sampai Akbar. merinding saya Pak. Iya, 18 tahun. Dia berangkat sama orang tuanya, sama ayahnya. Kecamatan Murumpodok ini. Kalau jamaah yang tertua itu kan atas nama Ibunda Masitah Ismail Isa dari Harwai, itu umurnya 84 tahun. Jadi rata-rata memang sebenarnya umur kita untuk Tabalong ini, kalau kita lihat dari semua yang berangkat itu rata-rata umurnya 51 tahun. 51 tahun. Alhamdulillah, itu masih sehat banget ya Pak ya? Masih sehat semua. Ya, Pak, ya? Ada yang memang lansia, cuma kan nggak banyak tadi nah. Ada yang lansia, memang beberapa orang yang lansia untuk kita Tabalong. Tapi masih banyak yang kata ibu tadi, kata Mbak tadi ya, kata memang gagah-gagah masih bisa melaksanakan kegiatan di sana dengan mudah gitu. Ini Masya Allah 18 tahun dari Kabupaten Tabalong. Itu dari bayi kayaknya Pak daftarnya ya Pak ya? Kira-kira itu sudah anak-anak oleh orang tuanya kan, dulu kan belum sudah ada pembatasan. Berarti sudah Pak ya? Didaftarkan, waktu itu kan belum ada pembatasan kan minimal sekian tahun. Sekarang ini kan nggak bisa lagi kalau jarak waktu masuk kan, kemudian mereka harus antri lagi sekitar 33 tahun. Cukup panjang, berarti ini kan waktu itu kan masih belum ada aturan-aturan yang seperti ini. Betul, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Sahidul untuk pembicaraan selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita selanjutnya. Dari informasi yang kita dapat juga Bapak, ini cuaca di Arab Saudi ini kan katanya sedang ekstrim ya Pak ya, ini sedang panas, kalau tidak salah ini 42 derajat ya Pak ya. Nah dari informasi yang Bapak ketahui bagaimana nih Pak kondisi dari kesehatan jamaah haji Tabalong, apakah ada yang mengeluh kepanasan atau gimana Pak? Ya memang jamaah haji kita kan terbiasa kita di Indonesia, khususnya Tabalong ini kan cuacanya kan agak normal gitu nah. Nah sehingga ketika ke sana kan mereka ada yang mereka terkejut gitu nah. Penyesuaian karena kan memang cuaca ekstrim di Mekah sekarang ini kan hampir 40 derajat. Nah, memang ada beberapa informasi beberapa hari terakhir tadi kan ada diguyur hujan. Nah, tapi itu kan hanya sebentar aja. Jadi kalau cuaca panas di sana memang luar biasa panasnya. Nah, jadi kalau penyesuaian suhu ini kan memang mereka kadang di kamar AC keluar nanti panas. Nah, itu yang bisa membuat jamaah kita itu bisa ada yang sakit gitu. Tapi alhamdulillah update informasi dari tim kloter, jamaah kita masih dalam kondisi sehat gitu nah. Walaupun ada sakit batuk itu biasa. Jadi kalau batuk itu kalau orang berangkat haji itu kalau nggak batuk itu nggak ada yang nggak batuk. Unta pun kalau bisa batuk juga. Iya karena perubahan cuaca tersebut ya Bapak ya. Ya benar. Bapak untuk informasi terupdate Bapak, kemarin ada 1 orang jamaah haji Tabalong yang wafat di Tanah Suci nah Bapak. Dan tadi di off air juga Bapak katanya nambah Pak ya 1 ya Pak ya. Boleh diceritakan Bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, atas nama juga PPIH Embarkasi Banjarmasin menyampaikan bela sungkawa kepada jamaah haji khususnya Kabupaten Tabalong sebanyak 2 orang. Yang pertama Pak Haji Hidayatus Sibian Muarauya, umur beliau adalah 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah Ibunda Hajah Raudah. Jadi Ibunda Hajah Raudah ini juga umurnya sudah hampir 80 tahun Mbak.
Jadi memang kalau Hidayatus Sabian ini kan beliau ini memang ada riwayat penyakit jantung dan diabetes juga. Ketika mereka kan pemberangkatan semalam mereka lancar, tapi ternyata ketika sebelum Armina sudah masuk di Arafah, Mbak. Jadi masuk ke Arafah pas persis menjelang maghrib beliau meninggal dunia di Arafah. Cuma kan haji beliau sudah dilaksanakan secara badal haji namanya. Kemudian yang kedua itu Ibu Hajah Raudhah. Ini baru semalam, Mbak. Jadi baru semalam update berita dari kawan-kawan kita dari tim kloter. Memang usia beliau ini kan lanjut. Beliau kan didampingi oleh cucu beliau. Semalam kan sempat beliau seharusnya masuk di kloter 18. Tapi karena beliau sakit, semalam diinapkan, dirawat di rumah sakit Idaman, Banjarbaru. Kemudian diberangkatkan lagi masuk di kloter 19. Alhamdulillah Ibunda Hajah Raudhah karena beliau sudah melaksanakan prosesi haji. Jadi sudah prosesi haji, Mbak. Jadi armusnahnya sudah selesai, pulang ke hotel sudah ke Mekah, tinggal lagi tawaf ibadah dan sa'i. Nah sehingga terkait dengan kegiatan haji beliau sudah selesai, tapi itulah tadi yang namanya umur sudah Allah tentukan dan yang bersangkutan meninggal dunia di hotel, Mbak. Jadi kalau yang satu tadi meninggalnya di rumah sakit Arafah, yang satu Ibunda Hajah Raudhah ini di hotel di Mekah. Jadi 2 orang jamaah haji Kabupaten Tabalong yang meninggal dunia. Bapak, kalau dari tadi kita berbicara tentang para jamaah haji, ya sekarang kita berpindah ke jumlah petugas. Ada berapa banyak petugas pendamping haji di Kabupaten Tabalong ini nih, Pak? Jadi alhamdulillah kan jamaah haji kita itu kan karena jamaah kita banyak. Yang pertama kan kita ada, jadi tim kloter itu, Mbak, ada namanya TPHI, tim pemandu haji Indonesia. Ini ada 2 orang kita ini. Nah, kloter berbeda. Kemudian yang kedua TPIHI, dia pembimbing ibadahnya. Pembimbing ibadahnya ini ada 1 orang. Nah, kemudian lagi ada yang namanya TKHI. TKHI itu kan tim kesehatan haji Indonesia. Kita ada 2 orang di Rumah Sakit Badarudin dengan kloter yang berbeda. Kemudian kita juga ada TPHD. Nah, TPHD itu kan tim pemandu haji daerah. Itu ada dari rekomendasi Pak Bupati. Kemudian 1 TKHD juga tim kesehatan haji, dokter yang bekerja di Puskesmas Keluar, saya lupa namanya. Jadi sekitar 7 orang, Mbak, jamaah pendamping kita, petugas haji kita yang mendampingi jamaah haji keberangkatan haji tahun ini. Luar biasa sekali, Bapak. Berbicara tentang tugas dari para pendamping haji tersebut, ini apa saja nih, Pak? Jadi mereka ini kan, Mbak, tugasnya itu kan dari pelayanan umum. Jadi pelayanan umum ini kan semua pelayanan yang terkait dengan umum yang menjadi layanan kita, dia harus berkewajiban melayani jamaah. Jadi kalau ada petugas haji yang sampai enggak melayani jamaah, pelayanan umum, karena kan jamaah ini kan umum itu artinya ada jamaah-jamaah yang enggak ngerti. Misalnya di hotel aja ada jamaah kita yang enggak ngerti tentang WC misalnya. WC kita ini kan ada WC yang diri, ada yang jongkok. Nah, jadi itu pun juga sampai ke sana kita harus melayani gitu. Nah, bahkan penukaran uang juga misalnya. Ini kan kalau di sana kan kita mau tukar uang rial dari uang rupiah, mereka ada yang mereka nggak bisa, nggak paham. Jadi petugas itu semua itu namanya layan umum. Yang kedua melayani ibadah. Ibadah ini semua terkait ke ibadahnya. Bahkan sampai pertanyaan sekecil apapun mereka harus berkewajiban memberikan layanan. Jadi dari prosesi hajinya, prosesi umrohnya, ibadah-ibadah sunnahnya mereka memberikan layanan. Nah yang ketiga layanan kesehatan. Ini kawan-kawan kita kesehatan ini berat, Mbak. Jadi kalau kita melihat petugas haji kesehatan itu hampir nggak sempat istirahat. Jadi dia kalau di hotel itu dia visitasi, dia keliling kamar-kamar. Jadi hampir nggak sempat istirahat lah. Belum lagi jamaah yang datang ke kamar daripada tim kloter itu. Jadi 3 pokok paling tidak. Ada layanan umum, ada layanan ibadah, layanan kesehatan. Itu yang jadi tugas mereka. Baik, nah Bapak, persiapan apa sih yang telah dilakukan oleh para petugas haji tersebut sebelum berangkat ke Tanah Suci? Tentunya kan juga mempersiapkan juga, ini bukan orang yang sembarangan ya Bapak ya, melalui seleksi-seleksi mungkin dan lain sebagainya. Apa saja nih Pak? Jadi kalau petugas ini kan ada yang dari Kementerian Agama, ada dari Dinas Kesehatan, dan ada dari pemerintah daerah. Nah kalau Kementerian Agama kan ada lewat seleksi, Mbak. Jadi seleksinya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sama juga dari kesehatan. Nah, mereka seleksi dari kabupaten. Ini kan semua dokter kan ada yang ikut, perawat ada yang ikut.
baru tingkat di provinsi. Sama dengan TKHD juga, TPHD petugas haji daerah ada sampai di tingkat kabupaten, baru sampai ke tingkat provinsi. Jadi mereka kalau sudah selesai, Mbak, mereka ini wajib mengikuti 10 hari pelatihan. Jadi semua pelatihan-pelatihan yang diberikan di sana itu banyak hal-hal yang sifatnya adalah problem solving, bagaimana mengatasi masalah-masalah ketika masalahnya jamaah tersesat, bagaimana mereka ini cara kita ada jamaah yang uzur, ada jamaah yang ketinggalan ibadahnya, misalnya rukun hajinya sebagainya, bagaimana kita itu ada teknik-teknik yang sudah diberikan. Jadi mereka tim yang sudah ikut pelatihan, mereka itu pasti insya Allah sudah mumpuni ilmunya, sehingga mereka wajar diberikan penghargaan untuk mendampingi jamaah kita. Luar biasa sekali, bukan hanya harus memiliki kesabaran yang tinggi ya Bapak. Pasti ya. Dah kesabaran juga. Ini luar biasa sekali Bapak ya. Dengan pahala yang begitu banyak melayani para jamaah haji. Benar-benar. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Kita akan lanjut lagi ke segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog. Kita berbicara mengenai maraknya berita visa haji palsu. Nah, bagaimana pandangan Bapak atau himbauan Bapak kepada para jamaah nih Pak untuk menghadapi, jangan sampai ya Pak ya, di Tabalong ini kejadian ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak? Jadi memang pemerintah Arab Saudi kan memberlakukan untuk haji tahun ini kan agak ketat. Jadi mereka yang visanya enggak haji, mereka akan paling tidak akan kena razia lah, bahkan bisa dideportasi. Yang berat lagi mereka ini nggak bisa masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Nah sehingga kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong menghimbau kepada kita semua masyarakat Tabalong, mari kalau kita mau berangkat haji ikutilah 2 jalur. Pertama haji khusus. Ya, haji khusus itu ya haji yang sudah memang terdaftar Bapak Ibu di travel. Nah, yang kedua ada jamaah haji reguler. Nah selain 2 ini Bapak Ibu, maka kita khawatir kalau mereka yang langsung mendaftar hari ini misalnya berangkat dalam tahun ini, kalau haji khusus saja kan Mbak itu bisa sampai 5 tahun sekarang, 5 tahun 6 tahun yang haji khusus itu. Jadi kalau ada yang mereka daftar tahun ini awal tahun bisa berangkat tahun ini, itu bukan haji khusus, mungkin mereka mengatakan haji khusus, padahal mereka memakai visa-visa yang lain, ada visa ziarah, ada visa ummal, visa pekerja namanya. Nah tahun ini kan sudah mulai ketat nih, bahkan kita ada dikirimi dari pihak penegak hukum terkait dengan beberapa travel yang ada di Tabalong ini. Ya, mudah-mudahan lah travel kita ini juga mereka sadar gitu, nah jangan sampai jamaah kita sampai terlantar nantinya, dan kita berat gitu, nah secara hukum. Tanggung jawab kita, kami pun juga dari Kementerian Agama merasa tidak nyaman kalau ini sampai terjadi. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, ayo pilihlah travel atau PPIU namanya ya. PPIU itu travel yang sudah bersertifikat, mereka yang sudah punya label dari pihak Kementerian Agama, kemudian mereka yang sudah mendaftar di haji reguler. Jadi kalau mereka bisa berangkat dengan 2 macam ini, insya Allah aman. Tapi kalau yang lainnya kita khawatir Mbak, seperti yang ada yang di medsos itu sampai beberapa orang yang dirazia dan sebagainya. Semoga tidak terjadi di Kabupaten Tabalong ya Bapak. Amin amin. Bapak untuk jadwal yang telah ditetapkan sendiri, kapan jadwal kepulangan jamaah haji Tabalong nih Pak? Jadi kami lewat kesempatan ini juga menyampaikan kepada masyarakat Tabalong bahwa kita ada beberapa kloter Mbak ya. Yang pertama kloter 09 ini akan tiba nantinya di embarkasi Banjarmasin. Di embarkasi Banjarmasin itu pada hari Kamis 4 Juli 2024 jam 21.30 persis malam. Biasanya kan prosesinya itu hampir 3 jam, ya, jadi turun dari pesawat, kemudian lagi di embarkasi Banjarmasin. Jadi istilahnya Mbak ada embarkasi, kalau embarkasi itu pemberangkatan, kalau di embarkasi pemulangan. Jadi kalau di embarkasi Banjarmasin nanti jamaah kita masih ada penerimaan, penyerahan paspor dan sebagainya, baru nanti istirahat. Kami yakin untuk kloter 9 ini baru kita bisa berangkatkan paling tidak subuh dini hari. Dan insya Allah mungkin tiba di Tabalong pada hari Jumat 5 Juli 2024 sekitar jam 8.30. Nah, insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan kami akan rapat lagi dengan pemerintah daerah terkait dengan kapan
jam berapa yang kita tetapkan untuk di Tabalong. Kemudian ada kloter 17 Mbak. 17 itu tiba di demarkasi Banjarmasin itu hari Selasa 16 Juli 2024 sama juga jam 21.30. Insya Allah akan kita berangkatkan ke Tabalong ini hari Rabu 17 Juli tiba di Kabupaten Tabalong. Kemudian ada kloter ke-18 itu akan tiba di demarkasi Banjarmasin pada hari Kamis 18 Juli 2024 jam 8.20. Nah ini jam 8.20 Mbak. Jadi kalau jam 8.20 itu beberapa jam berikutnya prosesi sudah bisa kita bawa pulang ke. Kalau malam itu sulit Mbak karena jamaahnya kan mau datangnya siang biasanya. Nah, kalau 8.20 kan masih pagi, anggap prosesinya sore bisa sampai sudah di sini. Insya Allah tiba di Tabalong juga pada hari Kamis itu. Kemudian ada yang terakhir itu kloter 19 itu pada hari Senin 22 Juli 2024 ini jam 00.30 tengah malam. Nah ini juga insya Allah akan kita berangkatkan pada tanggal yang sama, tinggal nanti jamnya akan kami musyawarahkan lagi dengan pihak pemerintah daerah, panitia daerah terkait dengan kepulangan jamaah haji. Insya Allah Mbak ini lancar jamaah kita pemulangan nantinya. Insya Allah dengan para yang menyambut kepulangannya pun benar. tertib saja ya Pak ya, jadi tidak ada aturan untuk batasan untuk penjemputan ya, karena kalau di Jawa kayaknya Pak ini lagi ribut nih Pak sekarang nih Pak. Katanya yang boleh menjemput hanya 2 orang saja karena bikin crowded katanya. Insya Allah di Tabalong ini tertib aja Pak ya. Aman. Luar biasa sekali. Insya Allah kami belum rapat dengan pemerintah daerah, tapi biasanya kan yang lebih nyaman itu kan di halaman gedung DPRD biasanya, itu yang setiap tahun tempat pemulangan kita di situ biasanya. Lebih luas. Nah ini nih Pak, ini yang sering sekali ditanyakan oleh para pemirsa. Ini bagaimana ketentuan barang yang dapat dibawa pulang jemaah haji? Seperti kita ketahui katanya kalau warga negara Indonesia itu adalah warga yang sangat suka berbagi katanya Pak ya. Jadi ketika pulang haji ini bukan hanya ibadahnya tapi berbagi kepada sanak saudara, tetangga dan lain sebagainya. Nah mungkin salah satunya Bapak berat maksimal barang yang bisa dibawa oleh jamaah haji saat pulang ini berapa nih Pak? Jadi memang jamaah haji Indonesia ini Mbak yang paling doyan beli ini. Belanja ya Pak ya? Belanja di kota Mekah atau Madinah. Padahal kan ketentuan Garuda sudah jelas bahwa tas tentengan ini kan maksimalnya 7 kilo. 7 kg. Kalau yang tas kopernya itu 32 kg. Jadi kalau melebihi itu Mbak nggak bisa. Karena pengalaman kami jadi petugas, mereka ini kan ditimbang dulu. Jadi sebelum masuk dikirim ke penimbangan itu ada khusus nantinya. Jadi masing-masing ditimbang dari pihak panitia petugas di sana. Kalau dia lebih 7 kilo Mbak, ya nggak bisa. Atau yang lebih per 32 kilo, ya nggak bisa. Nah, tapi yang jamaah kita biasanya ada yang taat, ada yang nggak taat. Ada yang taat itu insya Allah tasnya aman. Yang kada taat bisa dibongkar nantinya dilepas beberapa barang-barang yang mereka sudah beli. Yang berat itu Mbak, mereka ini membawa air zam-zam. Padahal kan jamaah haji itu kan sudah mendapatkan air zam-zam 5 liter satu orang. Dan sudah kita bagi ini untuk di jamaah kita Tabalong ini. Tapi jamaah kita kan nggak puas Mbak, jadi mereka harus nambah lagi, ada yang dibuat dalam tas tentengan, ada yang tas koper. Kalau zam-zam berat Mbak anunya, karena memang itu ketentuan pihak Garuda nggak bisa membawa air yang sedemikian rupa sehingga pasti akan kena sweeping gitu. Nah, kalau mereka yang membawa air zam-zam, kami menghimbau kepada jamaah haji, ya di sini kan banyak aja orang sudah beli jualan air zam-zam. Kemudian juga yang kepunyaan kita juga sudah dapat sini 5 liter masing-masing. Insya Allah lah cukup lah untuk berbagi kepada masyarakat kita. Luar biasa sekali. Bapak terakhir sebelum kita pamit undur diri dari dialog, himbauan atau harapan Bapak kepada jamaah haji Kabupaten Tabalong apa nih? Ya, himbauan kami jamaah haji Tabalong bahwa mereka ini kan sudah melaksanakan prosesi haji. Nah, tinggal lagi mereka melaksanakan, karena kan rata-rata jamaah kita ini Mbak kloter gelombang kedua. Jadi gelombang kedua ini mereka ke Makkah dulu baru ke Madinah. Jadi Makkah ini kan yang sudah wajibnya selesai, hajinya sudah selesai. Jadi tinggal mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunat ke Madinah. Nah, kita berharap jangan sampai jamaah haji walaupun yang sunnah-sunnah, kami berharap kepada jamaah tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan ini kan modalnya. Nanti kan di Madinah Mbak, mereka akan banyak lagi ada paket-paket ziarah ke Masjid Kuba, mereka berziarah ke Masjid Qiblatain, mereka berziarah ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, sehingga kalau mereka nggak jaga kesehatan, nanti kita khawatirkan mereka nggak sempat juga berziarah sana. Kemudian yang berikutnya kami menghimbau kepada jamaah haji Tabalong yang masih berada di Mekah,
jaga kekompakan, ya, jaga kekeluargaan supaya jamaah kita rukun berangkat, rukun di sana dan rukun sampai pulang, sampai menuju tanah air haji yang mabrur. Yang terakhir kami juga menghimbau kepada jamaah haji Tabalong, doakan kita semua, doakan semua pemimpin-pemimpin kita. Kalau di Tabalong ini doakan PJ Bupati kita dan semua mereka-mereka yang telah banyak berkontribusi untuk pemberangkatan jamaah haji. Mudah-mudahan Tabalong menjadi daerah yang terus agamis, sejahtera dan mandiri. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Demikianlah akhir dari sesi talk show kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Saidul yang telah berkenan hadir. Bapak, semoga jamaah haji Kabupaten Tabalong lancar dalam menjalankan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman dalam kondisi sehat dan selamat. Amin. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgati pamit undur diri, sampai berjumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.